Coach Justin kaget. Awalnya bela Indra Syafri, kini sebut kekalahan Timnas U20 murni kesalahan pelatih. Timnas Indonesia U20 kembali menelan pil pahit di ajang Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan-lawannya setelah mengalami kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan. Akibat hasil buruk ini, Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari turnamen dan bahkan kehilangan peluang emas untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Sejatinya, Timnas Indonesia U20 masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Yaman. Namun apapun hasilnya nanti, laga itu tak lagi berpengaruh terhadap nasib tim di turnamen ini. Kekecewaan pun meluas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang mempertanyakan kualitas tim, strategi yang diterapkan, hingga kepemimpinan sang pelatih, Indra Syafri. Salah satu sosok yang turut bersuara adalah Coach Justin, analis sepak bola yang dikenal dengan komentar-komentar tajamnya. Awalnya, ia justru membela Indra Syafri ketika Timnas Indonesia U20 mendapatkan kritik karena performa buruk dalam laga uji coba. Menurut Coach Justin, wajar jika tim mengalami kekalahan di laga uji coba karena itu adalah bagian dari proses eksperimen dan adaptasi strategi. Baginya menang atau kalah di fase uji coba bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Namun ketika turnamen sebenarnya dimulai dan Indonesia menelan kekalahan telak dari Iran, Coach Justin masih mencoba memahami situasi. Ia menilai kekalahan tersebut terjadi bukan sepenuhnya karena kesalahan pelatih, melainkan faktor fisik dan postur pemain Indonesia yang kalah dari para pemain Iran. Iran mampu memanfaatkan keunggulan fisiknya untuk mencetak gol, terutama di duel-duel udara. Intinya, mereka lebih kuat di atas. Kita memang punya pemain tinggi tapi nggak dalam posisi yang tepat untuk menang duel udara, ujar Coach Justin dalam kanal YouTube Nalar Sports TV. Berdasarkan analisis ini, Coach Justin belum ingin menyalahkan Indra Syafri. Baginya, laga melawan Iran masih bisa dimaklumi karena perbedaan fisik yang mencolok. Gua bilang ini memang kalah postur, bukan salah pelatih, katanya. Namun, pandangan Coach Justin berubah drastis setelah menyaksikan pertandingan kedua melawan Uzbekistan. Di laga ini, kelemahan Timnas Indonesia U20 tidak hanya soal postur, tetapi juga koordinasi tim yang buruk. Ia pun mulai menyadari bahwa kekalahan ini bukan sekadar karena faktor fisik, tetapi ada permasalahan taktik yang lebih serius. Tapi ternyata di match kedua kelihatan itu salah pelatih. Karena koordinasi tim jelek banget, tegas Coach Justin. Menurutnya, kesalahan Indra Syafri paling terlihat dalam penempatan posisi pemain. Ia menyoroti posisi Iqbal yang seharusnya lebih maju ke depan, terutama untuk mengantisipasi bola-bola atas. Dengan strategi yang kurang tepat, lawan dengan mudah menguasai permainan dan menekan lini pertahanan Indonesia. Pemain kayak Iqbal harusnya enggak boleh berada di situ. Harusnya lebih ke depan untuk bantu duel-duel udara, lanjut Coach Justin. Tak hanya itu, ia juga mengkritik keputusan Indra Syafri yang tidak segera melakukan perubahan strategi ketika Indonesia tertinggal dari Uzbekistan. Menurutnya, seorang pelatih harus punya respons cepat terhadap jalannya pertandingan, terutama ketika tim berada dalam kondisi tertinggal. Kesalahan-kesalahan inilah yang menurut Coach Justin membuat Timnas Indonesia U20 tidak mampu mengimbangi permainan Uzbekistan. Seharusnya ketika sudah tertinggal, Indra Syafri harus lebih berani melakukan perubahan taktik agar tim bisa bangkit. Sayangnya, hal itu tidak terjadi dan Timnas Indonesia U20 kembali harus menelan kekalahan. Kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 tentu menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Kekalahan ini bukan hanya soal hasil di atas lapangan, tetapi juga menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengelolaan tim nasional. Dari seleksi pemain, strategi permainan, hingga respons pelatih dalam situasi pertandingan semuanya menjadi faktor penting yang harus dievaluasi. Coach Justin yang awalnya membela Indra Syafri akhirnya menyadari bahwa ada kesalahan mendasar yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kesalahan dalam penempatan pemain, koordinasi yang buruk, dan kurangnya fleksibilitas strategi adalah beberapa faktor yang harus diperbaiki jika Indonesia ingin lebih kompetitif di level Asia dan dunia. Kini pertanyaannya adalah, apakah PSSI akan melakukan evaluasi serius terhadap kegagalan ini? Atau justru membiarkan kesalahan yang sama terus berulang? Para pendukung sepak bola Indonesia tentu berharap ada perubahan nyata agar di masa depan Timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan tim lain di turnamen besar. Sepak bola Indonesia butuh perbaikan dan kritik seperti yang disampaikan Coach Justin ini seharusnya menjadi bahan refleksi, bukan sekadar kontroversi belaka.
Krisis timnas. 7 pemain bisa hilang di laga hidup mati lawan Bahrain. Timnas Indonesia bakal kembali beraksi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwalnya udah fix, Garuda bakal melawat ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, giliran Bahrain yang mampir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Yang bikin makin seru, ini bakal jadi laga perdana timnas tanpa Sintayong setelah hampir 5 tahun pegang kendali. PSSI udah resmi memecat STY dan estafet kepelatihan kini jatuh ke tangan Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda. Ekspektasi jelas gede, apalagi STY udah ninggalin fondasi yang cukup solid. Timnas Indonesia langsung kehilangan 2 pemain lawan Australia. Sayangnya debut Kluivert di timnas gak bakal berjalan mulus-mulus aja. 2 pemain kunci Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan absen lawan Australia karena sanksi kartu. Justin Hubner harus menepi gara-gara kartu merah yang dia dapat pas lawan Arab Saudi di November 2024. Back Wolves U-Strip 21 itu di kartu merah di menit ke-89 dan otomatis absen di laga berikutnya. Ragnar Oratmangoen juga nggak bisa turun karena akumulasi kartu kuning. Dia dapat kartu kuning pertama pas Indonesia tandang ke Bahrain Oktober 2024 dan kartu kuning kedua saat menjamu Arab Saudi. Menurut regulasi FIFA, pemain yang udah ngumpulin 2 kartu kuning di putaran ketiga ini harus absen di laga berikutnya. Nah, masalahnya ada 7 pemain lain yang juga udah ngoleksi kartu kuning. Kalau mereka dapat kartu lagi pas lawan Australia, bisa-bisa skuad Garuda bakal pincang banget pas lawan Bahrain di Jakarta. 7 pemain yang harus super hati-hati. Ini dia daftar 7 pemain yang udah kantongi kartu kuning dan bisa absen kalau kena lagi pas lawan Australia. Maarten Paes, kiper utama ini dapat kartu kuning waktu lawan Arab Saudi. Jay Idze, sang kapten timnas, kena kartu kuning pas Indonesia kalah 1 hingga 2 dari Cina. Calvin Verdonk sama kayak Paes, Verdonk juga dapat kartu kuning di laga lawan Arab Saudi. Muhammad Ferrari, bek muda ini udah ngoleksi 1 kartu kuning dari laga kontra Arab Saudi. Ivar Jenner, nah ini yang paling bahaya. Jenner udah ngoleksi 3 kartu kuning sejauh ini. Nathan Chu Aon kartu kuningnya didapat pas Indonesia ketemu Arab Saudi di pertemuan kedua. Marcelino Ferdinand, bintang muda ini kena kartu kuning saat Indonesia duel lawan Bahrain. Bisa dibayangin kan kalau beberapa atau bahkan semua pemain ini dapat kartu kuning lagi lawan Australia. Bisa-bisa laga kandang kontra Bahrain nanti jadi bencana buat timnas Indonesia. Strategi Kluivert main aman atau tetap ganas? Patrick Kluivert jelas dihadapkan pada dilema besar. Mau nggak mau dia harus ngeracik strategi yang bisa ngimbangin permainan Australia tanpa bikin pemainnya gampang kena kartu. Tapi di sisi lain, timnas juga nggak bisa main terlalu hati-hati, apalagi Australia dikenal sebagai tim yang agresif. Pemain-pemain yang udah dapat kartu kuning harus ekstra waspada dan mengontrol emosinya di lapangan. Jangan sampai kejadian kayak Justin Hubner yang dapat kartu merah di menit-menit akhir terulang lagi. Di laga melawan Australia nanti, Kluivert mungkin bakal kasih instruksi buat beberapa pemain buat lebih main disiplin dan nggak gampang kepancing emosi. Selain itu, kemungkinan dia bakal manfaatin pemain-pemain lain yang masih bersih dari kartu buat main lebih agresif. Dukungan supporter jadi kunci di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau beneran beberapa pemain absen lawan Bahrain nanti, maka dukungan supporter bakal jadi faktor penting buat ngedorong semangat timnas. Main di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu pendukung jelas bakal ngasih suntikan moral buat para pemain yang turun nanti. Jadi, buat para pemain yang udah kena kartu kuning, semoga bisa jaga diri dan gak gampang kena kartu lagi pas lawan Australia. Dan buat para supporter, siap-siap kasih dukungan penuh di SUGBK nanti biar timnas bisa tetap tampil maksimal. Kita lihat aja gimana strategi Kluivert menghadapi 2 laga krusial ini. Mampukah dia bawa timnas Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu aja aksinya. Calvin Verdonk, si bek kiri timnas Indonesia yang siap ditempa Kluivert. Bro, siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert? Salah satu legenda Belanda yang punya segudang prestasi. Dulu Kluivert dikenal sebagai penyerang maut di Barcelona, AC Milan, sampai timnas Belanda.
Nah, bayangin nih Kluivert sekarang jadi pelatih timnas Indonesia dan salah satu pemain yang bakal dapat kesempatan emas di bawah asuhan Kluivert adalah bek kiri jagoan kita, Calvin Verdonk. Siapa sih Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk yang sekarang bermain di NEC Nijmegen adalah salah satu pemain yang nyaris nggak pernah mengecewakan di lapangan. Verdonk yang udah cukup lama berkarir di Belanda, sebelumnya udah ngasih kontribusi buat timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong. Nah, sekarang giliran Kluivert yang bakal coba menajamkan kemampuan sang bek kiri. Menariknya, meskipun Kluivert punya nama besar di dunia sepak bola, Verdonk justru merasa nggak grogi sama sekali. Bahkan dia malah penasaran banget bisa dilatih sama legenda sebesar Kluivert. Saya sangat penasaran. Dia punya nama besar, tapi di sepak bola kita bakal terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya pernah main bareng pemain-pemain besar seperti Dirk Kuyt dan Robin van Persie, ungkap Verdonk dengan percaya diri. Jadi meskipun Kluivert legendaris, Verdonk udah biasa main bareng pemain top seperti Kuyt dan van Persie. Dia pun ngaku kalau dulu dia nggak pernah mikir kayak wow, saya main bareng pemain-pemain keren ini, karena buat dia itu udah jadi hal biasa. Verdonk pun punya peluang besar untuk dipanggil lagi oleh Kluivert dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, termasuk saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain bulan Maret nanti. Bahkan bek 27 tahun ini bisa dibilang udah nguasain posisi bek kiri timnas Indonesia. Mulai dari Arhan Edo Nathan sampai Saina Patinama, semua harus ngalah dengan Verdonk. Sejauh ini dia udah mengoleksi 7 caps bersama tim Merah Putih. Tapi yang menarik, meskipun udah jadi andalan di timnas Indonesia, Verdonk ternyata nggak menutup kemungkinan buat pindah ke klub-klub besar lainnya. Namanya udah mulai jadi perhatian klub-klub papan atas Eredivisie. Verdonk bahkan sempat berbicara tentang peluang untuk gabung PSV Eindhoven. Ada sedikit komunikasi antara agen saya dan PSV, tapi nggak jadi apa-apa, ujar Verdonk dengan nada santai. Jadi meskipun kontraknya di NEC Nijmegen masih panjang sampai 2028, siapa tahu di masa depan ada kesempatan buat pindah ke klub yang lebih besar. Siapa sih yang nggak ngiler main di klub-klub besar seperti PSV Eindhoven? Apalagi PSV sekarang lagi berlaga di Liga Champions dan selalu bersaing di papan atas Eredivisie. Kalau Verdonk bisa terus tampil konsisten, nggak menutup kemungkinan dia bakal jadi incaran klub-klub besar lainnya di Belanda. Namun Verdonk juga menyatakan kalau sekarang dia lebih merasa sebagai pemain NEC ketimbang pemain Feyenoord. Feyenoord itu udah masa lalu, saya sekarang lebih merasa seperti pemain NEC. Saya menjalani momen yang jauh lebih baik di sini dan saya lebih lama bermain di tim utama, tambahnya. Memang Verdonk udah ngabisin banyak waktu di Feyenoord, tapi akhirnya dia memilih untuk berkembang di NEC Nijmegen yang memberinya banyak kesempatan bermain di tim utama. Sebelum balik ke NEC, Verdonk sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti PEC Zwolle dan Twente. Bahkan dia sempat ngerasain Liga Portugal bareng Famalicão sebelum akhirnya kembali lagi ke klub yang sekarang jadi rumahnya. Di NEC dia berkembang jadi salah satu bek kiri yang paling konsisten dan jadi andalan di tim. Dari segi kualitas, Verdonk bukan kaleng-kaleng. Meskipun dia bukan nama besar yang langsung terkenal di seluruh dunia, kemampuan dan pengalaman bermainnya udah nggak diragukan lagi. Bermain di Eredivisie selama bertahun-tahun udah ngasih dia banyak pelajaran dan tentunya dia bakal jadi bek kiri yang sangat berharga buat timnas Indonesia. Dengan kehadiran Kluivert, pelatih yang punya segudang pengalaman di level top Eropa, peluang Verdonk buat berkembang semakin besar. Timnas Indonesia kini punya bek kiri yang gak cuma handal, tapi juga punya mentalitas yang siap menghadapi tekanan. Verdonk mungkin bukan pemain yang tergesa-gesa mencari perhatian, tapi dia selalu ada di posisi yang tepat dan siap memberikan kontribusi maksimal. Jadi, buat para pecinta bola Indonesia, jangan sampai ketinggalan buat nonton aksi Verdonk di lapangan. Siap-siap aja nih Verdonk bakal bawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan pelatih Kluivert yang pastinya bakal jadi mentor terbaiknya. Kita tinggal tunggu aja apakah Verdonk bakal tetap bertahan di NEC dan terus berkembang atau suatu saat nanti bakal merasakan atmosfer persaingan di klub-klub besar di Eropa. Yang pasti Verdonk adalah salah satu pemain yang patut kita banggakan.